Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina al-karim wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, dan juga pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia kali ini Allah masih mengumpulkan kita, mengembalikan jiwa kita setelah kita sempat terlelap sebentar. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita untuk menikmati hidup. Salah satu nikmat besar adalah nikmat hidup, dan ternyata nikmat hidup itu disebutkan maqasidnya atau tujuannya untuk menguji kita sebagai seorang hamba. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian, dan Allah juga menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya? Siapa yang paling berkualitas amalan-amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang selalu kita laksanakan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi keberkahan dan juga menjadi keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan lagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, kita diberi syafaat besar di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian mengenai kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi. Kitab yang menjelaskan tentang seluk-beluk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai jenis-jenis pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca beberapa hadis, tapi ada beberapa hadis pula yang belum kita baca karena keterbatasan waktu yang kita miliki pada kesempatan sebelumnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Quthaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayadi min athiyab liyal
liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Abbas, mana Abbas ini adalah paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Abdullah adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bil bayad minat thiyab. Hendaklah kalian itu pakai pakaian putih. Liyalbasha ahya'ukum. Hendaklah orang-orang hidup di antara kalian memakainya, yaitu adalah pakaian putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengan warna putih bagi orang-orang yang meninggal di antara kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih adalah pakaian yang terbaik untuk kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah penting yang dapat kita ambil dari hadis ini tentang kesunahan dari memakai pakaian putih. Baik itu berupa izar, sarung, baik itu berupa rida, selempang, berupa imamah, sorban, berupa gamis ataupun jubah kita, ataupun apapun yang kita kenakan. Maka salah satu sunnah yang utama adalah memakai pakaian berwarna putih. Karena memang ini adalah hadis qauli, langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Nabi juga selalu atau sering dia memakai pakaian-pakaian berwarna putih. Maka beruntung bagi kita kalau seandainya kita hari-hari memakai pakaian berwarna putih. Kita sudah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagi orang yang sering pakai pakaian putih, tapi dia tidak pernah meniatkan bahwasanya dia ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia rugi. Kenapa? Karena setiap dia pakai pakaian putih, dia tidak diberikan pahala. Kenapa? Karena tidak ada niat dia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan salah satu fungsi dari niat adalah tamyizul 'ada 'anil ibadah, yaitu membedakan antara adat dengan ibadah. Ini disebutkan di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam yang dituliskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Misal ada satu orang, dia selalu pakai pakaian putih. Memang setiap hari dia pakai pakaian putih, karena memang dia sendiri suka pakai pakaian putih. Ada orang kedua yang dia itu suka pakai pakaian putih, tetapi dia meniatkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pertama ini dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia ternyata pakai pakaian putih hanya sesuai dengan adat dia, sesuai dengan kesukaan dia. Tidak ada dia menyandarkan kesukaan dia itu kepada kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang kedua, dia pekerjaannya sama-sama menyukai pakai pakaian putih. Sementara yang kedua, karena dia menyandarkan kecintaan dia kepada pakaian putih sesuai dengan kecintaan Rasulullah kepada pakaian putih, maka yang kedua dapat pahala. Sementara yang pertama tidak, karena hanya mengikuti kesehariannya saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kecerdasan seorang muslim, seorang yang beriman ketika dia beribadah. Amalannya sama, tetapi yang satu dapat pahala, yang satu lagi tidak mendapatkan pahala. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah niat. Maka itu ada sebuah ungkapan Arab bahwasanya fatul alimi alal abid, keutamaan orang berilmu alal abid daripada orang beribadah tanpa ilmu, kafat lil qamari ala sairil kawakib.
Sama seperti keutamaannya bulan di antara bintang-bintang. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya orang-orang yang berilmu lalu dia beribadah itu dia jauh lebih utama daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Seperti bulan di antara bintang-bintang. Tentu kalau kita lihat ke langit, bulan itu hanya ada satu. Nah mungkin bulan itu berbilang dia banyak. Beda dengan bintang. Maka kita bisa melihat banyak bintang-bintang di langit. Maka seperti itulah keutamaan orang-orang yang berilmu itu. Jadi dia bisa mengambil celah-celah dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Pergi dia ke sebuah tempat, ke masjid misalnya, maka diniatkan oleh dia untuk iktikaf. Artinya dia menetapkan diri di dalam masjid. Beda kalau orang dia tidak punya ilmu, dia mungkin datang ke masjid mungkin hanya untuk melihat-lihat, atau dia datang ke masjid hanya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di dalam masjid. Maka ada sesuatu yang bisa kita laksanakan ketika kita sudah tahu tentang kaidah niat. Lalu ada selanjutnya, An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qal, dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu al-bayad fa innaha athhar wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakailah al-bayad, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha athhar wa atyab, karena pakaian putih itu lebih suci. Wa atyab, dan lebih bagus. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang-orang yang mati di antara kalian dengan pakaian-pakaian berwarna putih. Maka di sini disebut maqasidnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita pakai pakaian yang berwarna putih? Karena pakaian warna putih itu athhar, lebih bersih dia. Kalau ada najis, maka kalau pakai pakaian putih nampak sama kita, maka bisa kita langsung membersihkannya. Ada sesuatu yang jatuh misalnya, yang mana kebanyakan dari warna-warna najis itu dia warnanya gelap. Tapi kalau kita pakai pakaian yang berwarna gelap, tentu kita berusaha ekstra untuk memastikan ini najis atau tidak. Tapi kalau kita pakai pakaian putih, kita sudah bisa memastikan ini adalah najis, dan kita akan mensucikannya, kita bersihkan. Maka itu maksud dari athhar. Wa atyab, dan pakaian putih itu lebih bagus dia. Kalau kita lihat ada orang-orang pakai pakaian putih semuanya, maka tampak indah dia. Apalagi warna putih itu adalah warna yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuatlah oleh para ulama, apa warna-warna yang disukai oleh Rasulullah itu? Yang pertama adalah warna putih. Yang kedua warna hijau. Yang ketiga ada pula yang bilang warna kuning yang dicampur dengan za'faran. Yang keempat warna polos yang dicampur dengan warna merah-merah. Nah, itu warna-warna yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafinu fiha mautakum, dan kalau kita meninggal, kalau kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang di sekitar kita meninggal, maka sunnahnya adalah mengkafani mereka dengan pakaian berwarna putih. Dan ini hampir semuanya kita sepakati atau kita sudah lakukan. Maka jarang kalau kita lihat di tempat-tempat kita ini ada orang meninggal dikafankan dengan warna selain putih. Tidak pernah kita lihat. Tapi memang dia tidak sampai di tingkatan wajib. Kalau kita lihat kemarin ketika peristiwa penyerangan orang-orang Israel ke Palestina itu kan banyak itu kuburan-kuburan massal. Dan tentu mereka kesulitan mendapati pakaian-pakaian atau kafan-kafan yang berwarna putih. Maka dilihatkanlah video
yang menunjukkan bahwasanya mereka itu menguburkan mayat-mayat itu pakai pakaian atau pakai kain selain yang berwarna putih. Itu menunjukkan bahwasanya kain kafan itu berwarna putih tidak sampai pada hukum wajib, hanya sampai pada hukum kesunahan. Bahkan ketika kita membaca surah atau membaca ayat iftitah, membaca doa iftitah, kita pun selalu mencoba untuk meminta kepada Allah agar kita itu disucikan seperti sucinya pakaian putih. Apa kata kita? Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, nakkini minal khotoyaya, minal khotoya, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqa thawbul abyadu, sebagaimana pakaian putih dibersihkan, minad danas, dari kotoran-kotoran. Maka pada beberapa hadis ini kita ambil kesimpulan bahwasanya betapa penting, betapa disunnahkannya kita memakai pakaian yang berwarna putih. Lalu bagaimana dengan warna-warna yang lainnya? Apakah warna-warna yang lainnya itu diharamkan ataupun dimakruhkan oleh Rasulullah SAW? Maka tentu tidak. Kenapa? Karena Rasulullah juga beberapa kali memakai pakaian dengan warna-warna yang lain. Amma labsu baqiyatil alwan faqad taqaddama qabla qalil. Kalamut Tabari fi jawazi labsi kullil alwan. Adapun memakai warna-warna yang lain, maka sudah disebutkan sebelumnya oleh Imam At-Tabari bahwasanya boleh memakai pakaian selain dari warna putih. Wa qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu labisa alwanan mukhtalifa. Dan sudah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pakai pakaian dengan warna yang berbeda-beda. Faqad labisal abyad, kadang pernah Nabi pakai pakaian warna putih. Wala bisal aswad, pernah Nabi pakai pakaian warna hitam. Wala bisal ahmar, warna merah. Wal akhdar, warna hijau. Wal asfar, warna kuning. Wallahu ta'ala a'lam. Dan Allah lebih mengetahui terhadap hal-hal ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut pada bab ma jaa'a fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Hannad bin As-Sari, haddatsana Waqi' an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah an ibni Buraidah an abihi radhiyallahu an anna an-Najashi ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadain syadijain falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Dari Ibnu Buraidah, diriwayatkan dari ayahnya bahwasanya An-Najashi, Raja Najasyi itu pernah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini syadijaini, memberikan Nabi itu dua khuf yang berwarna hitam, warna hitam yang pekat. Fala bisahuma, lalu dia Nabi Muhammad SAW beliau mengenakannya, memakainya. Tsumma tawaddu'a, lalu Nabi berwudu. Wa masaha alaihima, dan Nabi mengusap di atas keduanya. Nah, jadi ini membahas tentang khuf. Khuf itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semacam kulit, kain kulit yang diletakkan di kaki. Memang kita tidak familiar kita dengan khuf ini, karena di tempat kita ini kan cuacanya tidak pernah dingin, sangat dingin. Di tempat kita kan tropis, hanya ada musim
hujan, musim kemarau. Tapi kalau di tempat luar-luar, iklim yang subtropis, ada musim panas, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim dingin. Nah, ketika masuk musim dingin, sangat dinginlah cuaca. Maka salah satu untuk mengenakkan atau untuk menghangatkan tubuh itu dengan cara pakai khuf, dengan cara pakai kain kulit itu diletakkan di kaki. Karena di kaki itulah biasanya sumber kedinginan itu. Kalau kita sudah sudah kita tutup kaki kita, kadang yang di atas itu akan ikut aja lagi. Makanya kalau kita punya AC misalnya di kamar kita, maka sering kita untuk menselimuti kaki kita dulu, baru yang di atasnya. Tapi kalau yang di atas saja yang diselimuti, kaki kita tidak kita selimuti, maka mungkin masih sering kita merasakan kedinginan. Nah, maka itu namanya khuf, sesuatu yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada Rasulullah SAW berupa pakaian kulit atau kaos kaki kulit. Nah, nanti ada pembahasan fikih yang berkaitan dengan khuf ini. Apa faedah penting dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya Raja Najasyi ketika dia memberikan khuf kepada Nabi, dia belum masuk Islam lagi. Jadi pernahlah Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk hijrah ke kota Habsyah. Habsyah itu sekarang di Ethiopia. Nah, waktu itu lumayan jauh antara kota Mekah ke Ethiopia. Sekarang Ethiopia itu salah satu negara di benua Afrika. Dia berada di sisi timur benua Afrika. Disuruh oleh Nabi untuk hijrah ke Habsyah pada tahun 5 dari kenabian. Lalu ternyata Raja Najasyi ini dia tidak menolak menerima orang-orang yang datang dari Mekah tersebut. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy itu marah dia kepada Raja Najasyi. Dia minta agar Raja Najasyi mau mengusir orang-orang yang datang ke tempat dia tersebut, ke tempat Raja Najasyi. Tetapi setelah terjadi penjelasan oleh orang-orang muslim kepada Raja Najasyi ini, salah satunya Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya Raja Najasyi pun menolak untuk mengusir orang-orang yang datang dari kota Mekah tersebut. Akhirnya mereka itu dilindungi. Maka disebutkan di satu riwayat bahwasanya Raja Najasyi ini dia akan masuk Islam. Tapi faedah pertama yang penting kita garis bawahi dari hadis ini, bahwasanya boleh bagi seseorang menerima hadiah dari orang yang kafir, dari orang yang tidak Islam. Dan ketika itu Raja Najasyi belum masuk Islam. Kalau seandainya tidak boleh, maka otomatis Nabi tidak akan pernah menerima pemberian dari Raja Najasyi ini. Kalau seandainya tidak boleh, maka otomatis Nabi tidak pernah memakai khuf yang diberikan oleh Raja Najasyi ini. Maka ada batasan-batasannya. Batasan-batasan kita bermuamalah kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir. Maka kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang kepada mereka, saling memberi kepada mereka. Kemudian tentu ketika kita sudah memberi, kita mengharap juga agar sesuatu yang kita beri itu dapat menjadi wasilah mereka memperoleh hidayah, masuk Islam mereka. Jadi jangan hanya memberi saja tanpa ada pengharapan. Jadi mestinya kita ada juga lah pengharapan. Semoga dia bisa masuk Islam, semoga dia dapat memperoleh hidayah dengan sesuatu yang saya berikan ini. Kapan kita itu tidak lagi diperbolehkan bermuamalah atau tidak berbuat baik kepada mereka? Kalau seandainya sudah membahas tentang permasalahan akidah. Kalau seandainya kita mengatakan iya terhadap akidah yang mereka yakini, maka disinilah jadi permasalahannya. Nah, jadi banyak dibahas oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum
fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidaklah Allah itu melarang kepada kalian dari bermuamalah kepada orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kalian, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum, agar kalian itu berbuat baik kepada mereka, maka nggak apa-apa, malah justru itu disunnahkan. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian itu berbuat adil kepada mereka. Jadi jangan sampai gitu itu pilih kasih. Kalau seandainya orang muslim, maka hukumannya lebih mudah kalau seandainya mereka itu berperkara. Tapi kalau seandainya mereka itu orang kafir, maka diberat-beratkan hukumnya. Maka kita berarti tidak menjadi orang-orang yang muqsit. Itu faedah pertama. Kemudian yang kedua, ternyata Raja Najasyi itu diketahui dia sudah masuk Islam. Apa dalilnya? Dalilnya mengenai sholat gaib. Jadi sholat gaib itu dia masuk di dalam madhab kita. Kenapa? Karena Nabi pernah melaksanakan sholat gaib. Jadi ada namanya sholat gaib, ada namanya sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu mayatnya dihadirkan di dalam majelis sholat tersebut, maka di depan imam. Tapi kalau sholat gaib, jenazahnya tidak dihadirkan, berada di tempat yang jauh. Maka dalil dari sholat gaib ini mengenai dalil Nabi Muhammad SAW melakukan sholat karena kematian Raja Najasyi, raja dari Habsyah itu. Kalau seandainya Raja Najasyi belum meninggal atau belum masuk Islam, tentu Nabi tidak akan mungkin melaksanakan sholat gaib. Maka karena Raja Najasyi sudah masuk Islam, itulah Rasulullah SAW mau dia melaksanakan sholat gaib tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bahas tentang khuf tadi. Khuf. Jadi khuf itu adalah kain kulit yang digunakan oleh orang-orang pada masa musim dingin. Dan ada nanti hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan khuf ini. Bahwasanya kalau kita sudah memakai khuf, boleh untuk tidak membasuh kaki ketika kita berwudu. Tetapi disebutkan juga apa syarat-syarat khuf itu. Paling tidak ada beberapa syarat khuf. Yang pertama, khuf itu mesti dia menutupi mata kaki. Jadi khuf tidak boleh dia di bawah mata kaki. Yang kedua, khuf itu harus dia suci. Dan khuf itu harus dimasuki ketika seseorang dalam keadaan suci. Maka tidak boleh kalau seandainya khufnya itu bernajis. Tentu bernajis pula nanti hukum-hukum selanjutnya. Dan orang-orang yang mau memasukkan kakinya ke dalam khuf itu harus juga dia bersuci, harus dia berwuduk terlebih dahulu. Baru boleh hukum khuf itu berlaku bagi dia. Boleh dia untuk tidak membuka khuf selama 1 hari kalau seandainya dia itu bermukim. Dan boleh juga dia untuk tidak membuka khuf, hanya mengusap kaki, hanya mengusap yang ada di atas khuf itu. Kalau seandainya dia musafir, boleh selama 3 hari. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ada hadis tentang Nabi memakai khuf ini. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah suatu ketika bersama Nabi dalam sebuah safar. Fahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka ketika itu aku ingin untuk membukakan khuf Nabi. Faqala, lalu apa kata Nabi? Da'huma, biarkan saja keduanya itu, khuf itu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya aku masukkan keduanya itu dalam keadaan suci.
Famasaha alaihima. Lalu Nabi pun hanya mengusap khuf tadi. Jadi tidak dikeluarkan oleh Nabi kakinya terlebih dahulu, tapi hanya mengusap di atas khuf tersebut. Lalu hadis selanjutnya. Qala Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Bahwasanya seorang sahabat Dihya memberikan sesuatu, menghadiahkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuffaini, 2 khuf atau 1 pasang khuf, falabisahuma. Lalu Nabi pun mengenakannya. Fadilah penting juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Raja Najasyi memberikan hadiah, dia belum masuk Islam. Tapi kalau Dihya ini dia adalah seorang sahabat. Bahkan diriwayatkan Dihya ini adalah sahabat yang paling ganteng, yang paling tampan. Dan dia memberikan hadiah kepada Nabi berupa khuf. Artinya di dalam Islam kita ini disuruh untuk saling berbagi hadiah, saling memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sudah berikan hadiah, sama saja kita sudah meletakkan kebahagiaan di dalam hati-hati mereka. Nah, itu salah satu idkhalus surur fi qalbin nas, memasukkan kebahagiaan itu dengan cara memberikan hadiah. Tahadau, tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, dan saling memberikan sesuatu lah kalian, karena itu dapat meningkatkan rasa cinta kalian kepada sesama kalian. Kemudian hadis yang terakhir, waqala Israil an Jabir an Amir wa Jubbah falabisahuma hatta takharraqa la yadri Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adakiyun huma amla. Berkata Israil an Jabir dari Amir wa Jubbah, dan Nabi itu pernah juga diberikan sebuah jubah, falabisahuma. Lalu Nabi memakai keduanya, jubah dipakai, khuf juga dipakai, hatta takharraqa, sampai keduanya itu rusak. La yadri Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika itu tidak tahu adakiyun huma amla, apakah keduanya ini bersih ataupun tidak. Maksudnya apakah itu disembeli dengan baik ataupun tidak. Maka itulah yang kita bahas mengenai khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca mengenai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu meningkatkan rasa cinta kita lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia kali ini. Ma asabani min hasanatin faminallah wa ma asabani min sayyi'atin famin nafsi. Sesuatu yang baik datangnya dari Allah, dan sesuatu yang buruk datangnya dari diri kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.